Alhamdulillah, Masya Allah. Langsung aja jamaah, Ustadz Maulana. Yap. Ustadz Maulana pernah naik gunung? Pernah. Pernah? Waktu di Malaysia. Waktu di Malaysia. Ya. Nah ini ada tayangan Ustadz, mengenai orang naik gunung tapi buat belajar online Ustadz. Langsung aja kita lihat tayangannya ya jamaah. Beginilah beratnya perjuangan yang harus dilalui sejumlah mahasiswa Kecamatan Rantai Bulahan Timur, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat untuk mengikuti perkuliahan secara online. Mereka terpaksa menempuh medan berat, mencari jaringan internet. Tidak hanya harus melewati jalan berlumpur, para mahasiswa ini juga harus menapaki kawasan hutan hingga ke puncak gunung demi perkuliahan secara online sejak pandemi virus corona melanda. Salah satu titik di puncak gunung ini merupakan satu-satunya tempat terdekat yang dapat dijangkau sejumlah mahasiswa untuk mendapatkan jaringan internet. Sebuah tenda darurat disiapkan agar para mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini dapat mengikuti perkuliahan dengan nyaman. Masya Allah. Kita suka malu gak sih? Kalau aku sih malu ya, dapat banyak kemudahan dari Allah tapi mau belajar aja males, masih aja ngeluh gitu. Ya Allah, ini gunanya kita memang harus bersyukur ya jamaah ya. Masih ada mau belajar naik gunung cuma buat nyari sinyal. Nah aku mau nanya sama Ustadz Maulana, ada gak sih Ustadz balasannya? Allah tuh membalas gak sih orang-orang di zaman milenial sekarang ini buat orang yang nyari rezeki tapi dengan cara yang baik gitu. Sehingga akhirnya dia tidak mencari rezeki dengan cara yang haram-haram gitu Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Baik, Ustazah dan Ustazah Sipa, mohon izin buat semuanya. Kita belajar kali ini dari mahasiswa tadi yang Allah angkat derajatnya dengan apa? Kemuliaan tersendiri untuknya. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Pertanyaannya, balasan Allah bagi orang yang tidak tergoda menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Apa balasannya Allah? Kalau disimpulkan, hadiah dari Allah. Balasan pahala apa yang diperolehnya, apa kemuliaannya. Maka mereka akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Karena kenapa? Orang yang yang merendahkan dirinya dengan meminta-minta itu bagaikan tidak punya daging muka di akhirat. Sementara orang yang tidak pernah memperlihatkan keluhannya kepada sesama manusia itu mengangkat derajatnya apa? Menjadi orang yang mulia, tidak dihinakan. Jadi artinya apa? Apa balasan Allah buat mereka? Mendapatkan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Karena kenapa? Tidak menampakkan kehinaan kepada manusia dan tidak merendahkan diri kepada sesama. Sehingga Allah mengangkat derajatnya. Mohon maaf, mohon izin kepada semuanya. Allahus Samad. Allah lah tempat kita bergantung. Jadi harusnya memang kita hanya bergantung kepada Allah. Karena kenapa? Ketika kita bergantung kepada manusia, hinalah kita. Hamba Allah adalah derajat yang paling tinggi. Sementara hamba manusia mendapatkan derajat paling rendah. Nah, kemuliaan inilah yang diperoleh bagi orang-orang yang tidak menghalalkan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhannya, keinginannya. Karena masih bisa banyak cara. Coba lihat anak-anak kita tadi remaja ini. Ya. Saya bisa katakan anak-anak ya. Anak-anak. Karena saya lebih tua banget. Nah ini remaja tadi yang dalam hal ini sampai berjalan jauh naik ke atas gunung. Saya merasakan itu. Kalau naik gunung ya Allah ngus-ngusan. Ya capek ya, tinggi ya. Ya Allah. Ini betul tadi kata Mas Sony tadi. Aduh kita malu jadinya. Ya. Kita diberikan kemudahan. Kita dulu diceritakan di pesantren bahwa dulu santri-santri dahulu cuma pakai lentera kecil. Terus bisa menghafal. Iya. Mengisi kitab. Satu lentera bisa berapa orang. Kita ada terangnya luar biasa. Nggak hafal-hafal. Ya Allah. Ingat, Allah memberikan jalan keluar bagi orang yang berusaha. Ini jalan keluar sampai mereka punya kreatif. Saya tadi amati, tahu nggak apa yang saya amati tadi dan tayangan ini? Ada yang pakai kayu itu terus nempelin handphonenya di situ. Kreatif itu. Oh iya ya, nggak perlu pakai tripod ya. Kan banyak yang mengharap inilah. Allah memberikan rasa cukup. Inilah yang disebut kekayaan tersendiri. Kata Nabi, kekayaan itu di sini.
di hati. Ketika kita merasa cukup, tadi kata Ustaz Sam di segmen sebelumnya, ketika orang merasa cukup itu bagus itu. Itulah yang terbaik. Bukan merasa ina bisa merasa kurang, bisa berharap kepada manusia. Yang penting nanti kan ada teman ini ada. Ini yang tidak diinginkan. Maka orang yang dalam artian tidak menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya, maka diberikan sifat qanaah dalam hatinya. Ini mahal ini. Rasa cukup ini nih yang mahal. Kalau cukup enggak boleh. Kita hanya bisa merasa cukup. Karena kalau cukup udah mati sudah. Karena takaran manusia itu kan sudah diatur rezekinya. Tinggal mereka menghabiskan rezekinya. Tapi dalam hal ini ketika orang merasa cukup, itulah bentuk kekayaan tersendiri. Nabi Isa alaihissalam merasa cukup, itulah kekayaan. Itulah kekayaan. Bukan dari segi jumlahnya, tapi bagaimana kita merasa cukup. Merasa puas. Merasa bersyukur juga ya, maksudnya bersyukur itu. ya dengan Bentuk, itu semua ya. Kalau syukur itu penggunaan, pemanfaatan. Tapi ketika kita merasa cukup, kita tidak berharap dari orang lain. Ya, baik kalau gitu Masya Allah. Merasa cukup, bersyukur dan kalau bisa bantulah sesama lebih banyak lagi. Itulah balasan ya. bagi mereka yang tidak berharap. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Maulana. Semoga Allah memuliakan kita semua dan memudahkan kita semua jalannya ya Allah. Amin. Baik, benarkah? Cih, kalau Ustaz Maulana kan gitu biasanya.